lagi berkumpul di Ibu Aminah Puken punya rumah silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Kemudian kami memberi dukungan, niat kami untuk memberi dukungan, memberi support kepada teman kami Ibu Aminah Puken, salah satu pengurus dari Majelis Taklim, karena sudah berkali-kali berjuang. Insya Allah Allah ijabah niat baiknya agar kita di Kompleks Nusa Bunga khususnya dan pada umumnya masyarakat di NTT ini khususnya niat tadi awalnya untuk kami mendukung untuk menjadi anggota DPR kota. Insya Allah Allah itu mengabulkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja penyampaian dari saya selaku ketua dan ibu juga sebagai pengurus bersama-sama anggota yang hadir pada hari ini memberi dukungan penuh karena kami sudah beberapa kali mengikuti setiap 5 tahun. Ibu selalu berjuang. Insya Allah saatnya mungkin kali ini untuk bisa menduduki itu, karena kami tahu juga di dalam perjuangan itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Mungkin sudah memenuhi syarat kali ini karena sudah berapa kali. Amin. Itulah dukungan dari kami ibu-ibu Majelis Taklim Babu Rahman di Nusa Bunga ini untuk mendukung Ibu Aminah Puken untuk duduk sebagai calon legislatif anggota DPR Kota Kupang. Insya Allah. Amin. Tahun 2029. Itu dari kami, dukungan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal media ini kemarin kami di sekretariat ketiga jika beliau lagi itu ada berdoa kami atau memberikan LP2 memberikan dukungan kepada LPC. LP2 itu alatnya pemenangan pemilu, kemudian LPC adalah alatnya penetapan caleg. Untuk itu beliau merekam kami sehingga disitulah beliau melihat saya. Jadi ini kemarin beliau minta untuk mau dialog, mau konsultasi, tapi harus dia pada saat ini kan ada pasien Afghanistan lagi pengajian dari sekalian. Jadi inilah keputusan saya yang ketika kalau saya maju ya ketika saya untuk menerima suara mutlak. Kemudian bagi saya mungkin apa yang pertama Wilayah Oibo, Kecamatan Oibo ini ya. Target apa untuk periode ini tuh biasanya untuk caleg berapa suara yang ada? Biasa kemarin akumulasi suara itu kalau Pak Zainuddin itu akumulasi suara dan kami itu dia menjadi anggota DPR itu kemarin 2000 sekian. 2000 sekian. Nah, dia pertama, saya kedua. Jadi akumulasi suara saya untuk menduduki dia menjadi DPR itu. Jadi secara basis suaranya saya sudah memiliki. Sudah 3 periode akhirnya Doni menjadi anggota DPR itu kan akumulasi suara saya. Kalau basis suara saya sudah ada, tinggal ditingkatkan. Dalam satu periode lalu itu mungkin ada kegiatan-kegiatan sangat besar atau kegiatan yang paham. Oh ya, itu lakukan bagi masyarakat. Ya, kemudian saya selaku ketua RT juga berkesan pelayanan kepada masyarakat. Saya tahu bahwa menjadi ketua RT saya sudah tahu ada bantuan. Bagaimana saya juga turut mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Siap, Bunda. Maju DPR. Oke, baik, Bunda. Terkait apa namanya di DPR kita nih, mungkin harapan ke depan yang mau diperjuangkan lagi di kota nih, khususnya kaum perempuan. Ya, biasanya perempuan itu kan dimarginalkan, masih dipandang sebelah mata. Jadi masih dilihat perempuan itu menjadi belum menjadi partner. Tetapi saya terjun ke dunia politik ini ada balance ini, artinya bahwa saya diberkati oleh Allah SWT menjadi perempuan
seorang ibu mengambil, melahirkan, mendidik, membesarkan anak, tetapi kalau masuk dalam ini turut mengambil bagian juga. Jadi posisi saya sebagai ibu rumah tangga tidak kesampingkan, tetapi bagaimana keduanya baik sehingga mendapat itu. Kemudian masuk menjadi calon legislatif, masuk pada periode 2004 atau 2009. Itu saya merasa terpanggil untuk masuk dalam dunia politik karena memang apa yang harus saya berbuat karena orientasi politik saya itu kan setelah memperoleh kekuasaan, apa yang harus saya lakukan, mengurus, mengatur dan memakmurkan. Itu kan itu juga diperintahkan oleh Allah SWT bahwa sesuatu yang tidak baik, belum baik, dia harus menjadi lebih baik. Itu yang DPR tempatnya, bagaimana saya mengambil bagian dari pengambilan keputusan. Saya berkata demikian ini bukan berarti saya mau melampaui kaum laki-laki, tapi paling tidak saya bisa setara dengan mereka, karena kami punya hak yang sama untuk memiliki pendidikan yang layak, kami punya hak yang sama untuk dalam hidup dalam suatu keharmonisan kekeluargaan. Oleh karena itu, ya langkah-langkah yang saya ambil itu memang pengalaman baik buruk, susah senang harus saya hadapi, karena untuk menggapai sebuah cita-cita itu memang harus melalui kerikil-kerikil tajam. Tidak semudah yang kita pikirkan bahwa membalik sebelah kanan, tapi perjuangan itu harus dilalui tahapan demi tahapan, step demi step. Itu mungkin bisa kita merasa mungkin mampu, tetapi harus terukur oleh orang lain. Kalaupun memang orang bisa mengukur kita, disitulah tempatnya kami menjadi lebih dewasa lagi, lebih kuat lagi. Itu bagaimana tantangan ke depan untuk sebuah kemaslahatan yang khusus dan lebih baik lagi. Kemudian pada periode ini saya betul-betul fight karena bukan berarti orang nomor satu itu yang sudah menjadi anggota DPR itu menjadi batu sanjungan kami, karena sekarang beliau maju DPR bisa fight ini. Jadi kenapa tidak bisa orang laki-laki bisa, kenapa orang perempuan tidak bisa? Itu yang bisa saya berusaha seperti itu. Tapi kalau misalnya saya berusaha begini, kalau tidak didukung oleh konsulen saya, berarti saya menganggap saya belum bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi keputusan Allah, kalau memang saya duduk di DPR itu adalah keputusan Allah. Menang dan kalah itu bukan menjadi ukuran, tetapi ikhtiar saya harus oleh saya harus jalani usaha saya. Kalau kita dulu diam saja, bagaimana kita memperoleh suara itu? Untuk periode yang baru mendatang, Bunda, apa yang menjadi target yang Bunda akan perjuangkan nanti terkait dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat kota ini? Mungkin dalam pertemuan-pertemuan sebagai anggota legislatif menemukan bahwa ada masalah-masalah yang memang harus diagendakan segera dan mendapatkan sebuah pelayanan di periode mendatang, di periode 2024-2029. Baik, target yang saya ingin dalam memperoleh suara banyak di DPR, yang tujuan saya adalah bagaimana untuk kita di DPR, bagaimana kita memainkan peranan kita untuk bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat soal air bersih. Kemudian soal isu-isu perempuan yang perempuan selama ini saya melihat rentan terhadap sakit kanker rahim dan payudara, karena perempuan itu harus sehat, perempuan itu harus kuat, karena dia yang melahirkan anak bangsa yang bakal memimpin bangsa dan negara. Jadi ibu harus sehat. Jadi soal isu-isu perempuan ke depan, karena ibu itu menjadi tiang negara untuk bagaimana anak-anak ini kita asuh dengan baik. Ibu harus kuat. Jadi isu itu harus angkat, harus betul memperjuangkan kepentingan perempuan, bukan berarti kepentingan laki-laki tidak, tetapi perempuan itu harus diberikan seorang perempuan. Kita kan punya bonus demografi bahwa usia muda kita kaum milenial ini nanti akan 2-3 tahun mendatang itu sudah tidak akan ada lagi, dan ini periodisasi yang sangat
baik sekali untuk menaruh perhatian pada kalangan pemuda kita. Apakah Bunda juga melihat bahwa kaum milenial kita harus diperhatikan, terutama kaum remaja perempuan kita? Baik, itu menjadi sangat penting, amat penting kaum milenial itu. Mereka harus kami panggil untuk harus masuk ke ranah ini, karena paling tidak mereka harus tahu perkembangan ke depan bangsa dan negara ini. Mereka juga terus ya. Oleh itu sentuhan harus kami ambil, kami menggerakkan mereka untuk masuk duduk juga di legislatif, anggota legislatif. Itu kan seperti itu, kaum itu kaum yang agresif, yang apalagi sekarang era digital, mereka itu yang betul-betul kami pandang anak-anak yang mampu, anak gesit, anak cerdas kita pada era ini. Jadi saya berharap mudah-mudahan kaum lebih menunjukkan bakat prestasi dia untuk kedepannya, apalagi bisa melihat karena dipandang kaum itu kan mesti mencari jati diri, tetapi kalau ada sentuhan manis, sentuhan kuat, bakal di kaum itu mengambil bagian bersama kami satu kesuksesan. Apa namanya harapan Ibu untuk para konstituen kita nanti nih? Apa harapan Ibu untuk mereka terkait dengan suksesi legislatif di 2024? Apa harapan khususnya di kalangan dapil Ibu? Oh iya, harapan saya bahwa kemarin itu kan saya gagal, bukan berarti gagal kalau belum oleh dukungan yang baik, karena mungkin kerja keras saya belum begitu optimal, karena menyangkut seperti banyak pertimbangan, banyak kendala-kendala yang dihadapi, mungkin mengurus anak, mendidik anak, mengantar anak ke sekolah. Dan buat saya semata karena masalah keuangan itu semata, karena saya mengurus anak-anak untuk masalah pendidikan. Kedepannya kan berarti saya ngomong ini berarti karena ada money politik, tapi orang tidak pos politik itu menjadi penting. Ketika pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, tentunya kita berbagai rasa dengan mereka untuk disuguhi minuman ala kadarnya, berupa aqua atau pisang goreng atau lain sebagainya. Hal-hal seperti itu kan betul-betul membutuhkan keuangan yang posnya yang baik, yang manajemen yang baik, sehingga kami datang menyapa mereka juga, mereka bisa melihat kami bahwa kami ada menunggu sedikit makanan ala kadarnya untuk kita bersama dan cicipi bersama. Baik, terima kasih untuk komentarnya di Liputan Khusus Global Tour. Kiranya harapan-harapan Ibu menjadi kenyataan. Bunda kemudian lagi dipercayakan untuk memimpin, menjadi anggota legislatif, dan harapan masyarakat bisa terpenuhi, bisa hidup sejahtera, dan itu kerinduan bersama. Tentu sukses untuk Ibu. Ya.